Perhatikan gambar berikut, kira-kira ini gambar apa ya? Yap, benar banget ya. Jadi ini adalah gambar library atau perpustakaan. Dan biasanya ketika kita lagi nyari buku, kita tinggal lihat kodenya yang ada di buku ya kan. Nah, biasanya kode-kodenya itulah yang mempermudah kita di mana sih letak buku-bukunya. Nih, gambar yang dibulet-bulet nih biasanya ada di situ kan. Nah, sama dengan unsur kimia. Unsur kimia juga punya kode dan punya letak-letaknya ada di mana seperti buku di perpustakaan. Dan cara menentukannya ada dua cara. Yang pertama adalah berdasarkan kulit atom. Untuk golongan itu dilihat dari jumlah elektron pada kulit terluar atau elektron valensi. Sedangkan periode itu pada jumlah kulit yang terisi pada kulit terluar. Kemudian contohnya apa? Jadi contohnya di sini kalau misalnya mau menentukan kita harus tahu dulu cara buat konfigurasi elektron. Oh, kulit pertama 2 kurang 2. Oh, berarti di sini elektron valensinya 2, maka golongannya adalah golongan 2A. Sedangkan kulit yang terisi ada 1, ada kulit 2, maka jumlah kulitnya periodenya yaitu adalah 2. Sedangkan 17Y itu 2, kemudian kulit kedua terisi maksimalnya 8, berarti kurang berapa lagi? Yap, kurang 7. Nah, di sini elektron valensinya adalah 7, maka golongan 7A. Dan kulitnya ada berapa? 1, 2, 3. Jadi ini harusnya 3 ya guys. Sorry typo. Sorry. Kemudian kalau cara ini tuh diperuntukkan untuk nomor atom yang kurang dari sama dengan 20. Sedangkan kalau lebih dari 20 pakai cara selanjutnya ya. Untuk selanjutnya yaitu berdasarkan subkulit atom terbagi menjadi 2, ada unsur golongan utama. Unsur golongan utama itu sebenarnya adalah golongan yang mana sih? Jadi unsur golongan utama itu sebenarnya adalah golongan A di mana mengisi pada subkulit apa? Jadi kita lihat ya di sini. Di sini A itu yang 1A, 2A. Terus yang dari 3A sampai 8A itu juga termasuk. Jadi S dan SP ya. Kalau dilihat di gambar tabel periodik ya, kemudian jadinya dan SP nih, SP-nya. Jadi S dan SP. Kemudian untuk menentukan nomor golongan itu dapat dilihat dari apa ya? Yap, benar banget ya. Jadi untuk nomor golongan ini dapat dilihat dari jumlah elektron ya, elektron apa? Jadi elektron valensi. Elektron valensi itu maksudnya tadi adalah elektron pada kulit terluar. Dan periodenya itu dilihat dari nomor kulit pada kulit terluar. Nah, gampang kan? Supaya lebih ngerti, kita lihat ya. Di sini ada tabel. Jadi di sini adalah tabel konfigurasi elektron kulit terluar. Kita disuruh menentukan elektron valensinya, berarti di sini adalah 1, maka nomor golongannya adalah 1A. Kemudian kalau elektron valensinya di atasnya ini 2, maka nomor golongannya 2A. Sedangkan yang di bawah ini kita jumlahkan. Jadi 2 ya, 2 NS2 NP1 ini kan 2 tambah 1. Nah, 2 tambah 1 berapa? 3 nggak sih? Iya, 3 ya. Jadi di sini 3, maka nomor golongannya adalah 3A. Kemudian NS2, NP2 itu 2 tambah 2, berarti adalah 4. Nah, maka nomor golongannya itu adalah 4A. Sampai seterusnya ya. Jadi kita jumlahkan di bagian atasnya. Jadi biasanya kalau ada kayak gini nggak boleh kita ambil P-nya doang. Jadi kita harus juga cari temannya P. Oh, temannya P adalah S, maka kita jumlahkan. Nah, 2 tambah 4 adalah 6, maka nomor golongannya adalah 6A. Kemudian di sini 2 tambah 5 adalah 7, maka nomor golongannya adalah 7A. Kemudian yang ini 2 tambah 6 8, maka nomor golongannya adalah 8A. Nah, sekarang kita ke latihan contoh soalnya ya. Di sini ada dua unsur yaitu adalah 19 kalium dan 35 bromin. Bagaimana cara menuliskannya? Kita buat konfigurasinya boleh cara panjang dan cara cepat. Yang ini terisi 2, 2, 6, kemudian udah 10, kurang berapa lagi? 9. Berarti di sini 2, di sini 6, berapa jumlahnya semuanya? 10 tambah 8 ya. Karena 2 tambah 6, 8, 10 tambah 8 adalah 18. Maka supaya 19,
S-nya ini kurang 1. Kemudian kita lengkapi dengan angka-angka di depannya, lalu kita cek kulit terakhirnya itu adalah 4S, maka tidak perlu dipasangkan dengan P sebelumnya. Nah, jadi golongannya ini adalah golongan 1A, periodenya lihat di mana? Lihat di sini. Jadi periodenya adalah periode 4. Kemudian untuk 35BR bagaimana? Boleh kita menggunakan cara gas mulia kalau misalnya udah capek nulis cara yang biasa. AR 18. Nah, AR 18 itu dimulai dari apa sih? Yap, bener banget dari 4S baru 3D. Di sini udah 20 tambah 10 30, kemudian kurang 5 lagi ya. Berarti dia buka kamar lagi 4P 5. Nah, karena di ujungnya ini dia berupa P, maka P ini temennya harus sama S. Maka kita bulatin. 2 ditambah 5 itu berapa ya guys? Ya, itu bener banget 7A periode 4. Kemudian yang selanjutnya adalah unsur R pada periode 4 golongan 6A. Jadi kita tinggal tuliskan dulu R, kemudian dia bilang golongan 4A. Kita cek ya, kalau golongan 4A itu dia seperti apa. Jadi kalau di tabel golongan 4A itu dia harus 4A atau 6A sini? Oh 6A, sorry ya. Jadi dia harus S sama P, di mana S-nya adalah 2, P-nya adalah 4. Kemudian sebelum S sama P, sebentar, dia bilang periodenya ada 4, berarti di sini 4, P-nya juga ngikutin ya. Jadi sebelum 4 itu gas mulianya apa sih? Nah, ini nih gunanya kita menghafal gas mulia. By the way, antara S sama P itu ada D loh ya. Jangan sampai kelupaan. Di sini kan saya pinter, saya pinter. Kemudian saya dulu pinter. Jadi di sini urutan 1, 2, 3, 4. Jadi di sini tuh ada D-nya. Jadi jangan sampai ketinggalan. D-nya tadi nggak diikutkan kan karena kalau A kan S sama P doang. Berarti sebelum 4S itu ada helium. Kalau 2S itu helium. Kalau misalnya 3S itu adalah neon. Kalau 4S itu adalah argon. Jadi di sini kita tuliskan AR-nya 18. Kemudian biasanya dia minta soal apa ya? Nah, jadi kalau misalnya dia minta soalnya itu tergantung. Kalau misalnya dia minta elektron, berarti tinggal kalian jumlahkan yang elektron-elektron yang ada di atas ini 4 ditambah 10 ditambah 2 dan bahkan ditambah 18. Jadi totalannya ada berapa? Nah, jadi ada 34. Donek deh seperti itu. Gampang kan? Dan kalau dia dalam keadaan netral, elektron itu sama dengan nomor atom ya guys. Jadi itu juga harus diperhatikan. Nah, sekarang kalau misalnya nih selanjutnya kalau misalnya dia nanya blok. Jadi kalau misalnya dia nanya blok, maka yang di sini itu namanya adalah blok S karena konfigurasinya menggunakan S. Kemudian yang di sebelah sini, oh aduh keterusan ya. Jadi harusnya saya bundarin cuma di bagian atas karena nanti takutnya ada miskonsepsi. Jadi di bagian atas ini sebenarnya ini adalah konfigurasi SP, maka bloknya adalah blok P. Kemudian yang di tengah-tengah ini yang lebih pendek adalah blok D karena konfigurasinya adalah D, sedangkan yang di bawah sini adalah blok F karena dia di bagian bawah dan konfigurasinya ada F. Berarti yang di sini karena dia S, berarti jawabannya adalah blok S. Yang di sini ada P, maka jawabannya adalah blok P. Kemudian untuk yang soal bawahnya juga demikian. P berarti blok P. Untuk selanjutnya yaitu adalah unsur golongan transisi. Unsur golongan transisi itu sebenarnya terbagi menjadi dua. Kalau yang di sini adalah transisi luar ya namanya. Sedangkan yang LAAC itu adalah transisi dalam. Nah, jadi ada agak berbeda, takutnya nanti nggak tahu ini transisi dalam atau luar. Kalau luar itu SD, kalau dalam itu 4F sama 5F. Untuk menentukan golongan itu dari jumlah elektron pada kulit terluar sama ya. Sedangkan periode yang berbeda, dia tuh nanti ada dua nomor kulit yang dipilih itu adalah nomor kulit yang lebih besar. Karena dalam S sama D nanti kulit D-nya itu akan berkurang 1. Di sini kita hitung seperti biasa.
2 tambah 3 5 berarti 5B, 2 tambah 4 adalah 6 berarti 6B, di sini 7B, kemudian di bawahnya adalah 8 sampai 10 ya. Karena di jumlahnya 8, yang ini jumlahnya 9, yang ini jumlahnya 10. Ini adalah 8B. Kemudian yang di bawah sini adalah 10 tambah 1, 11, 10 tambah 2, 12 itu adalah 2B. Jadi disesuaikan. Kemudian contoh soalnya ada di sini, terserah kalian menggunakan cara panjang juga boleh, cara gas mulia lebih gampang. Jadi di sini kita menggunakan S sama D berarti pas 23, 2 tambah 3 berapa ya guys? Ya, itu untuk menentukan golongan dan kalau dijumlahkan adalah 5B, periodenya dilihat dari nomor kulit yang lebih besar berarti 4. Kemudian untuk 47 AG kita hafalkan dulu gas mulianya 2, 10, 18, 36, 54. Kemudian AG yang dipilih itu adalah angka yang mendekati dengan AG tapi jangan lewat. Nah berarti kan jawabannya adalah 36 KR. Yang ini susunannya seperti ini ya. Jadi kemudian habis 36 KR itu ada saya dulu 5S2. Kemudian di sini jadi 38 karena dia ini dalam keadaan aturan nanggung ya, aturan penuh, jadi kita bikin seperti ini ya, 1 tambah 10 11. Nah berarti jawabannya golongannya itu adalah golongan 1B di mana periodenya dilihat dengan angka yang lebih besar yaitu 5. Kemudian 58 CE berarti menggunakan xenon dan 4. Kemudian dia ada 6S2 dan ada pastinya. Jadi ada F-nya. Jadi F-nya tuh kurang berapa? Ya benar banget ya. 54 tambah 2 kan 56 berarti kurang 2. Oh ternyata 4F. Fix banget meskipun nanti 4F-nya di atasnya berbeda-beda, intinya kalau 4F itu adalah tanida, sedangkan untuk 5F itu adalah aktinida. Jadi hati-hati di situ meskipun 4F-nya itu beda-beda jumlah elektron di atasnya is okay, dia tetap menjadi lantanida. Kemudian periodenya dilihat dari teman sebelumnya adalah 6. Berarti periodenya adalah periode 6. Untuk yang ini kita menggunakan radon 86 Rn tambah 72 udah 88. Berarti kurang berapa lagi? Benar banget ya, kurang 4. Jadi di sini adalah aktinida di mana periodenya adalah periode 7. Nah, untuk yang ini adalah blok D, kemudian yang ini kan dia blok F karena ada 4F sama 5F. Kemudian untuk unsur D periode 4 golongan 8A bagaimana nomor atomnya? Jadi kita tuliskan dulu konfigurasi berdasarkan letaknya. Dia bilang kan 8B, B itu kan S sama D. Karena dia 8B, ini sebenarnya kemungkinan. Jadi dia bisa bentuknya tuh elektronnya dari 8 sampai 10. Jadi kalau 8 sampai 10 kalian pilih salah satu aja. Terserah ya. Jadi tiap orang nggak masalah berbeda. Nah, di sini ada 18AR, 4S2, 3D6, 18 tambah 2 itu 26. Kemudian bisa juga kalau misalnya kalian mau pakai jumlahnya itu 7, berarti 4S2, 3D7 jumlahnya juga gitu ya. Kemudian kalau menggunakan yang 10 juga nggak masalah. Tetap yang kalau di sini jadinya 27, yang di sini jadinya ditambah 10 berarti 28. 3 jawaban ini benar. Untuk contoh soal yang ini adalah bentuk ion ya. Jadi kalau misalnya bentuk ionnya itu seperti apa, negatif itu artinya menyerap elektron, sedangkan positif melepaskan elektron. Kalau yang negatif menjadi netral, dia harus kebalikannya, jadi melepaskan elektron. Sedangkan kalau positif mau jadi netral, dia harus menyerap elektron. Nah, karena di sini negatif menyerap elektron, ketika kita mau bikin E aja, berarti dia harus melepas elektronnya dia. Jadi kita lepaskan pada kulit yang paling terakhir kalian tulis. Berarti dikurang berapa? 1 elektron berarti 5 deh. Selesai. Nah tapi belum sampai sini, kita tentukan dulu golongan periodenya. Oh SP golongan A, 2 tambah 5 7A. Kemudian periodenya periode 5. Untuk yang selanjutnya adalah B2+, di mana 2+ ini artinya adalah melepaskan elektron. Jadi ketika kita pengen bikin B, maka B itu kebalikannya, yaitu adalah menyerap 2 elektron pada kulit yang belum terisi penuh. Nah, karena di ujung situ tuh P-nya belum terisi penuh, dia harus ditambahkan. Kemudian ditambahkan berapa? Oh, 2. 2 tambah 2 berapa nih? Yap, benar banget ya, 4. Nah, baru kita tentukan golongan sama periodenya. 4 tambah 2 adalah 6, SP adalah A, kemudian periodenya adalah 4.
Easy right? Kemudian yang ini ada bilangan kuantum, dimana kalau N-nya 3 tulis aja 3. Kalau L-nya 0 di sini ya, S-nya 0, P1, D2, F3. Oh berarti S. Kemudian M itu gambarnya gimana sih? Dia satu kotak kalau S, kalau P3, kalau D itu adalah 5, kalau F itu 7. Jadi kebetulan kan ini 0, berarti kalian gambarkan aja 1. Kemudian karena dia plus ya berarti ke atas aja dong. Saja karena kata saja berarti 1. Kemudian sebelum 3 itu ada siapa? Heboh negara Arab karena serangan ranjau. Nah berarti dia NE ya. Jadi NE 10. Ya Allah, sorry typo ya guys. Di sini dia golongan 1A periode 3. Jadi mohon diperhatikan NE itu 10. Sorry